Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan bawa satu pastor message buat kita semua. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Kristen, kita tidak boleh berhenti menjadi orang yang percaya saja. Tetapi menjadi orang Kristen harus mengenal Allah itu dengan sungguh-sungguh. Harus mengenal Yesus Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu, kita harus belajar mengenal dari hari ke hari, mengenal Yesus, mengenal Allah itu. Dari pengenalan yang satu kepada pengenalan yang lain, demikianlah sepanjang hidup kita. Sehingga kita mengerti bagaimana Yesus itu, memahami bagaimana Yesus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus dengan kata mengenal. Di dalam bahasa aslinya, mengenal itu adalah ginosko. Ginosko itu artinya memahami, intim, mengenal secara pribadi. Jadi kalau saya misalnya mengenal seseorang, misalnya Bapak Presiden kita, saya mengenal dia karena saya membaca di surat kabar, melihat dia, mendengar dia, itu belum ginosko. Tetapi ginosko itu seperti saya bersama dengan istri saya. Saya memahami istri saya mengerti akan dia, saya intim dengan dia, dan secara pribadi saya kenal dia. Demikian juga istri saya kenal dengan saya. Itu yang namanya ginosko. Jadi kita juga harus ginosko bersama dengan Yesus Kristus atau bersama dengan Bapa di surga. Bagaimana caranya? Kita harus mengerti, memahaminya, intim dengan dia, dan mengenal dia secara pribadi. Yesus datang ke bumi ini. Yesus diutus untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menebus hidup kita. Nah, kita harus mengenal apa visi misinya datang ke dunia ini. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Bapa di sorga? Kita mengenal Bapa di sorga melalui anaknya, Yesus Kristus, yang telah Dia utus datang ke tempat ini. Firman telah menjadi manusia dan tinggal diam bersama-sama dengan kita. Nah, kita yang dulunya tidak kenal, sekarang menjadi kenal karena ada firman Tuhan. Ada Alkitab yang kita baca. Melalui pembaca Alkitab kita bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita supaya mengenal Yesus itu dengan benar, mengenal Bapa kita dengan benar? Salah satu adalah dengan Alkitab, dengan firman. Dengan firmanlah kita tahu bagaimana Yesus itu. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita tidak mungkin intim dengan Dia. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita tidak bisa berlama-lama bercakap-cakap dengan Dia. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita tidak bisa menyembah Dia dengan benar. Oleh karena itu, pengenalan akan Tuhanlah yang membuat kita bisa mengerti akan Tuhan, kita bisa masuk di dalam hadiratnya, dan tentunya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan kamu akan berbuah. Kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesusnya tinggal di dalam kita. Baru kita bisa berbuah. Jangan kita tinggal di luar Yesus. Kalau kita tinggal di luar Yesus, kita akan menjadi binasa. Kalau kita tinggal bersama Dia, maka ada perlindungan Tuhan bersama-sama kita. Demikian juga kalau misalnya kita tinggal bersama Bapa kita di rumah, kita pasti mengerti apa itu Bapa kita, apa pekerjaannya. Kemudian kalau kita punya masalah, kita bisa mengutarakan kepada Bapa kita. Itu yang namanya tinggal serumah. Kalau kita tidak tinggal serumah, kita tidak mengerti. Kita menjadi orang asing. Kalau kita datang ke rumah itu, kita hanya sebagai tamu saja. Bukan kita tinggal bersama-sama Dia. Kalau kita tidak tinggal bersama dengan Dia, kita menjadi orang asing di hadapannya.
Nah, demikianlah kita harus tinggal bersama Dia, dan firman itu juga tinggal di dalam kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tinggal di dalam Yesus supaya waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Bapa kita dengan benar, yaitu dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun hidup kita, memimpin hidup kita, supaya kita hidup dengan benar, hidup di jalan yang benar. Roh Kudus datang ke dunia itu untuk menolong kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga dan 10 hari kemudian Roh Kudus itu tercurah bagi murid-muridnya. Dan pada waktu itu terjadi transformasi yang luar biasa. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Dan Roh Kudus itu sampai sekarang ini masih berkuasa kalau kita mau datang kepada Dia, kalau kita hidup kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah engkau karena aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa bersekutu dengan Roh Kudus itu. Oleh karena itu kita harus kudus di dalam hidup kita. Ada darah Yesus yang selalu tercurah bagi kita. Kalau kita datang kepada Dia, datang minta ampun kepada Tuhan atas semua pelanggaran-pelanggaran kita, maka darah Yesus itu terpercik bagi kita. Kita kembali dibenarkan dan kita kembali dikuduskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita harus mengenal Allah itu dengan benar, mengenal Yesus itu dengan benar, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan caranya kita harus membaca firman Tuhan setiap hari dan minta persekutuan dengan Roh Kudus, supaya kita dipimpin dalam kehidupan ini. Dunia ini adalah dunia kegelapan. Kita harus dituntun oleh Roh Kudus supaya kita tetap berjalan di jalan raya kebenaran, dan pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita terus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, mengenal secara ginesko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.